A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mayat, mayat. Astagfirullah. Sendok eskavator mengeruk tanah sekaligus mengangkat songgok mayat yang telah membusuk. Sontak orang-orang berdatangan dan berlari mendekati mayat yang ditemukan. Ketika melihat tubuh yang membengkak itu, mereka terkejut. Pun ada Nirmala di sana menyaksikan proses pengangkatan jenazah. Astagfirullah, seru orang-orang. Mayat dalam keadaan mata tertusuk pisau. Darah menghitam dan tubuhnya mulai membengkak. Nirmala terperangah. Bukankah itu mayat Norman? Ya, dia mengenali sosok mayat tersebut. Dia pun menutup hidungnya. Mual belumlah sirna. Kini ditambah lagi dengan penemuan mayat yang kondisinya sudah mengenaskan. Bahkan hampir tidak dikenali. Sekilas matanya menangkap kehadiran ibunya ada di sana. Dan seketika Nirmala menatap ke arah wajah ibunya yang sedang mengulas senyum sinis. Berbeda dengan orang-orang yang terkejut. Bahkan ada yang menangis melihat penemuan mayat Norman. Ambil kain. Atau ambil daun pisang. Tutupi jenazahnya, seru Bram. Beberapa orang pun berlari mencari daun pisang untuk menutupi wajah Norman. Aroma tak sedap membekap indera penciumannya. Jelas, ini bau bangkai. Sangat bau membuat gejolak di dalam perut siap ditumpahkan. Orang-orang menutupi hidung mereka. Ada yang menutupi dengan kaos kerah mereka. Ada yang memencet hidung mereka dengan dua jarinya. Dan ada pula yang menutupi hidung mereka dengan ujung jilbab yang dikenakan. Laporkan polisi, usul Pak Bahtiar. Kedua mata Nirmala terbelalak lebar. Jangan sampai dilaporkan ke polisi. Bisa-bisa ibunya ditangkap. Tubuhnya berkeringat dingin dan ia juga mulai gelisah. Segera ia pulang ke rumah daripada mati berdiri gara-gara jantungan. Bisa-bisanya ibunya menguburkan mayat Norman di tanah pengusaha itu. Simpang siur gosip mulai tersebar. Jangan-jangan ini ulah juragan Karso. Biasanya dia suka bertindak seperti itu. Bilang sama Pak Bahtiar, jangan dilaporkan. Bisa besar urusannya. Jangan-jangan Nyai Turia, bisik ibu-ibu berdas terlusuh. Dahinya ditempel koyo. Mendengar desas-desus itu, Nirmala menghentikan langkahnya. Tetapi ia juga tidak berani menatap siapa yang berbicara, meskipun mereka menyebut nama ibunya. Nirmala akui ibunya lah yang bersalah. Ibunya pantas dijadikan tersangka. Namun, keraguan dan kesaksiannya membuat Nirmala urung melaporkan ibunya ke pihak berwajib. Di sisi lain, Nirmala tidak ingin hidup sebatang kara karena dia juga membutuhkan perlindungan dari ibunya. Gegas Nirmala pulang meninggalkan keramaian. Dia hanya memandangi keramaian dari depan pintu dapurnya. Jadi benar, ibu yang membunuhnya. Ibu pula yang mengubur Norman. Bagaimana bisa menguburkan jasad itu seorang diri? Ibu pembohong.
Ibu juga bilang tidak ada apa-apa. Aku berhalusinasi dan bermimpi buruk. Tapi kenyataannya hari ini, jasad Norman ditemukan dalam keadaan sudah membusuk. Berbagai macam kegelisahan mulai menghampiri perasaannya. Tak lama dari jauh ibunya nampak tergesa-gesa menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Nirmala menodong pertanyaan kepada ibunya. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Nirmala menghadang sang ibu yang hendak menerobos masuk. "Ibu lupa. Di RT sebelah ibu harus kembali lagi ke sana karena masih banyak pekerjaan. Kamu di rumah saja, tak usah menyusul ibu. Jaga rumah, takutnya Musli pulang membawa istrinya." Begitu harap wanita setengah abad itu. Usai pernikahan kakak laki-lakinya, Musli tidak lagi menginjakan kakinya ke rumah. Dia tinggal bersama istrinya. "Baik, Bu," angguk Nirmala. Singkat cerita, sudah pukul 20.00. Turia belum datang juga. Nirmala dengan gelisah menanti ibunya. Ia berjalan bolak-balik sambil menautkan ke-10 jari-jarinya. Tiba-tiba terdengar suara ramai-ramai orang menyebut nama ibunya. "Usir saja dari kampung ini. Jangan sampai kita berurusan dengannya. Usir. Bakar saja rumahnya." Nirmala ketakutan. Tubuhnya menggigil. Bagaimana dia menghadapi orang-orang di luar sana? "Hei Turia, keluar kamu!" Nirmala terduduk di bawah jendela. Dia benar-benar takut, apalagi ketika diintip. Orang-orang membawa senjata tajam dan obor. "Bakar saja mereka. Jangan beri kesempatan untuk hidup." Nirmala menumpahkan air matanya. Dia bingung harus apa sekarang. Menemui mereka atau mati dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Gadis 20 tahun itu. Singkat cerita, Nirmala melarikan diri melalui pintu belakang. Gadis berkerudung hitam itu tidak berani menemui para warga. Apalagi ketika Nirmala mengintip dari celah jendela. Para warga membawa beberapa obor yang mana apinya menyala-nyala, seperti amarah mereka. Dan di antara mereka pun membawa jerigen minyak tanah. Nirmala menelusuri lahan yang beberapa hari lalu dibersihkan dengan alat berat oleh Pak Bahtiar. Hingga ia dengan leluasa berlari sekuat tenaga. Selain menyelamatkan diri, ia pun mencari ibunya. Gadis cantik berkulit kuning langsa tersebut mengarahkan sorot cahaya senter ke sembarang arah. Ia berlari kencang dan pontang-panting tanpa memikirkan telapak kakinya yang tertusuk kayu-kayu dan ranting tajam menembus alas kakinya. Tubuhnya gemetaran sambil menghirup udara yang rasanya seperti menyesakkan dada. Peluh sebesar biji jagung pun menyambangi dahinya yang berbulu halus. Sesekali menetes ke dalam binar matanya yang ketakutan. Detak jantungnya berdebar-debar seakan mendobrak dinding dada. Suasana gelap, hanya cahaya terang yang berasal dari senter yang ia bawa. Sesekali, Nirmala berhenti di tengah jalan sambil mengatur napas. Rongga hidungnya terasa dingin hingga menusuk punggungnya. Dia melempar pandang di hadapannya. Beberapa pohon sudah tumbang bahkan terpotong-potong. Suara binatang malam terdengar bernyanyi seakan mengorek telinganya. Ditambah lagi suara burung hantu seolah menambah suasana menjadi mencekam. Bagai di dalam area pemakaman umum, dia seorang diri. "Allah, lindungi aku." Dia menarik napas panjang sambil memerhatikan di sekitarnya. Pikirannya kacau, ditambah darah terus mengalir dari telapak kakinya bercampur tanah.
Ranting-ranting dan kayu tajam itu telah menembus alas kakinya hingga mengenai daging telapak kaki. Suara burung hantu seolah mempermainkan nyalinya. Manakala mendengar hewan bermata sorot tajam itu, merindinglah bulu kuduk Nirmala. Aroma khas malam melalang buana dalam indera penciumannya. Tanah yang lembab, udara yang dingin dan aroma wewangian bunga melati bercampur kenanga. Terhirup sangat tajam hingga benar-benar menyengat. Untuk apa aku lari? Tidak mungkin mereka membakarku hidup-hidup. Begitu pikirnya. Deru napasnya mulai teratur. Dia berbalik ke tempat semula, hendak melihat apa yang akan dilakukan oleh para warga di sana. Benarkah mereka akan membakar rumah huniannya? Tak dinyana, Nirmala memekik mendapati rumahnya sudah dilahap si jago merah. Air matanya tumpah mengiringi luka yang tergores di dalam hati. "Ibu!" teriak Nirmala di balik pohon besar. Tubuhnya merosot ke tanah sambil bersandar pada pohon besar dan rindang itu. Si jago merah tak berhenti berkobar-kobar, merambat dan melahap bangunan rumah yang benar-benar sangat mudah terbakar. "Ibu, apa ibu di dalam? Apa ibu terbakar? Apa ibu mati? Tidak, tidak, ibu!" Nirmala mencoba mendekati area rumah yang sedang berkobar, mengayunkan kaki dengan kontai, lemas tak berdaya. Air mata terus mengalir tanpa henti. Dada kian bergemuruh seolah sebentar lagi akan turun lava panas. Udara panas dan terdengar suara-suara bahan yang sedang dilalap api terngiang-ngiang di telinga. Ketika sampai di sana, dia melihat ada beberapa anak buah Juragan Karso dengan mimik wajah yang senang. Gadis yang berkerudung besar hingga menutupi dada itu seolah kakinya lumpuh, lemas tak bisa digerakkan lagi. Mungkinkah mereka yang mempengaruhi para warga? Kenapa tega sekali? Apa salah ibu dan dirinya? Ibu, katanya terbatas sambil mengusap air mata. Jalan satu-satunya untuk mencari kakaknya, dia harus mencari Muslih. Ya, Muslih harus tahu jika rumah mereka terbakar hangus. Hangus terbakar beserta ibunya. Mungkin. Segera ia berlari tertatih, menahan luka yang kian perih dan mendalam di telapak kakinya. Sepanjang jalan Nirmala menangis. Dadanya sesak, perih dan pedih. Malang nia nasibnya. Beberapa orang memerhatikannya. Bahkan ada yang memanggil namanya. Nirmala acuh, tak peduli dengan panggilan mereka. "Nirmala!" Gadis itu terdiam karena mengenali pemilik suara yang memanggilnya. Dan ia mencoba menoleh ke sumber suara, Nurdin, tetangganya. "Kenapa?" Nirmala bungkam. Air matalah sebagai jawabannya. "Kakimu terluka. Mari diobati dulu." Lelaki bertubuh tinggi itu membujuk Nirmala. Tetapi gadis itu menolak. "Kebakaran! Rumahnya itu Riah! Kebakaran!" Nurdin kaget, dan ia pun mengikuti orang-orang yang berlari menuju rumah wanita setengah abad itu. Nirmala tak menggubris, toh percuma. Rumahnya sebentar lagi akan menjadi butiran debu dan arang, bersama bara yang menyala dan ganas. Gadis bertubuh langsing itu bergegas mendatangi rumah mertua kakak laki-lakinya. Sesampainya di sana, Nirmala ragu, menatap rumah megah bercat putih itu terpana. Apa mungkin dia disambut dengan baik karena penampilannya kacau? Seseorang mengejutkan lamunannya.
Saya mencari Mas Muslih, terangnya. Mbak Nirmala, tebak wanita setengah baya yang memakai seragam asisten rumah tangga. Nirmala mengangguk cepat. Tangannya meramas ujung jilbabnya. Perempuan setengah baya tersebut menjelaskan jika Muslih sedang berbulan madu dengan istrinya keluar kota. Pupus sudah harapannya. Dengan langkah kaki yang sedikit diseret, Nirmala meninggalkan rumah megah bercat itu. Entah kemana lagi tujuannya. Rumahnya hangus terbakar. Ibunya tak tahu di mana. Hidup atau mati, dia pun tak tahu. Kang Muslih, enak sekali nasibmu. Sampai-sampai lupa dengan nasib ibu dan adikmu. Nirmala mengusap air matanya yang begitu perih, seolah mengalir ke dalam lukanya. Di tengah jalan ia berhenti. Di hadapannya terbentang ruas jalan menuju 3 desa. Nirmala bingung dan ragu. Ibunya, ya, ini soal ibunya. Mau mencari kemana lagi? Ini antara ibunya hidup atau sudah mati. Gadis yang memeluk derita dan luka, percaya bahwa ibunya masih hidup. Tetapi kemana ibunya pergi? Gadis berlesung pipi itu yakin jika sang ibu masih hidup, tetapi tidak tahu di mana keberadaannya. Udara malam semakin dingin. Penduduk desa pun tampak mulai sepi. Angin berhembus pelan membelai tengkuknya. Sesekali ia mengusapnya. Rumah-rumah penduduk sudah tertutup rapat. Penghuninya terbuai oleh dinginnya malam, bergelung di dalam selimut tebal. Tidak bagi Nirmala, dia masih di sini, berdiri di antara 3 cabang jalan. Dipandanginya beberapa pepohonan menuju setiap desa. Tak jauh dari tempatnya berdiri ada sebuah gapura besar menuju desa tetangga. Jalanan yang ia lalui bercahaya remang-remang dan redup. Hal ini sudah menjadi ciri khas pedesaan. Samar-samar, Nirmala mendengar suara orang. Dia menoleh ke belakang memastikan apakah orang-orang tersebut bisa dimintai tolong. Namun, ia terenyak manakala mengenali salah satu dari 3 orang yang berjalan sempoyongan. Karso, batinnya, gegas ia menjauh. Tidak mungkin berbalik ke tempat semula. Meneruskan pun dia ragu. Bismillahirrohmanirrohim. Nirmala mengusap dadanya. Langkahnya yang terseok-seok ia seret sedemikian rupa agar cepat menjauh dari 3 orang itu. Juragan, ada betina kayaknya, seru salah satu dari mereka. Jantung Nirmala memompa darah semakin meningkat. Napasnya tersengal-sengal menelusuri jalan separuh aspal dan separuh paving. Lagi, dia seakan sendirian. Semua rumah yang ia temui sudah tertutup rapat. Nirmala mendongakkan kepalanya ke atas. Desa Kencana Patih. Nirmala menelan ludahnya seketika. Dia baru sadar ketika memasuki gapura besar bercat pudar. Mengapa ia baru sadar memilih desa ini? Ini adalah desa mati. Sebagian warga menempati rumah dan sebagian lagi mengungsi. Desa ini benar-benar sepi tanpa penghuni. Oh, Tuhan, semoga Allah melindunginya. Terdengar langkah ketiga orang tersebut mengejar langkahnya. Nirmala panik dan ketakutan. Laju langkahnya tak bisa digerakkan. Kakinya benar-benar sakit tak tertahankan. Dia pun bermandikan peluh yang membasahi seluruh pakaiannya. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk melawan mereka. Doa Nirmala di dalam hati. Rahangnya mengeras. Kedua matanya tajam baalang berburu di malam hari. Nirmala memutuskan untuk bersembunyi di bawah pohon pelumpang yang besar dan rimbun daunnya.
Semoga saja bukan pohon keramat. Sial, bulu kuduknya meremang dan menghirup aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Nirmala. Mendengar seseorang menyebut namanya, ia pun menoleh. Astaga, Samsul. Ya, Nirmala mengenalinya. Cahaya rembulan membuatnya melihat siapa mereka. Juragan, dia ada di sini, teriak lelaki bermuka codet. Nirmala berusaha lari ke arah hutan. Tak peduli kakinya yang semakin terluka, daripada nanti kehormatannya dikoyak kembali. Tak sia-sia kita berburu. Nirmala menangis. Tidak, jangan menangis Nirmala. Masalah tidak akan selesai. Pikirkan cara bagaimana membuat mereka jera. Kedua matanya berbinar sambil terus berlari. Rasa sakit di kaki sudah tidak ada rasanya lagi. Peluh semakin membanjiri tubuh langsingnya. Senter di tangan ia genggam erat. Ya, gagang senter ini bisa ia gunakan sebagai senjata bukan? Kakinya tersandung akar pohon. Nirmala terjungkal dan tubuhnya bergelinding ke area tanah yang landai. 3 harimau penuh nafsu mengejarnya dengan gembira sambil berteriak-teriak kegirangan. Tangkap dia! Jangan sampai lolos! Seru Karso. Harusnya kau mati terbakar. Kenapa ada di sini sayang? Kepala Nirmala membentur pohon. Napasnya seakan di ujung tanduk. Ya Allah, jangan sampai mereka merenggut kehormatanku lagi. Ketiganya mengelilingi Nirmala yang masih terlentang di tanah, berlumuran tanah. Hai, sayang, mau mengantarkan nyawa ya? Pesta juragan, seru Samsul. Beduk, pegang tangannya. Tubuh Nirmala masih terasa lemas. Ia belum sempat mengambil apa-apa membela diri. Lepaskan aku. Karso mulai membuka resleting celananya. Pegang yang benar. Nirmala menggenggam tanah. Sebelum manusia buas itu menyentuh tubuhnya, ia menendang dan melemparkan wajah mereka dengan tanah. Tendangan mengenai selangkangan Karso. Plak. Gagang senter mendarat tepat di kepala Samsul. Sementara Bedu, dia masih mengucak-ngucak matanya. Puk. Tendangan bebas mendarat ke perutnya yang gembul. Sontak tubuhnya tersungkur. Gadis itu seakan mendapat kekuatan. Ia berlari mencoba melepaskan diri dari 3 manusia buas tersebut. Dia merangkak naik melalui tanah yang tinggi, berharap lekas sampai di atas. Sial, kakinya dipegangi Karso. Nirmala memberontak berusaha melepaskan cengkraman Karso. Tubuhnya terhempas ke tanah, dan dia telentang. Sebuah batu mendarat di pelipis Karso, dan ujung tombak mendarat di punggung Bedu. Bedu terdiam. Semua terdiam. Lelaki berperut gembul itu tertusuk dadanya. Ya, ujung tombak menembus hingga ke dadanya. Bruk. Bedu tumbang ke tanah dengan mata melotot. Karso dan Samsul melotot ketakutan. Lari! Karso lari terbirit-birit disusul oleh Samsul. Hening seketika. Nirmala mengedarkan pandangan. Pandangannya tertuju pada seseorang yang ada di balik pohon. Ibu kan? Nirmala berusaha berdiri. Dia hendak mengejar seseorang yang bersembunyi di balik pohon pelumpang itu.
Seseorang yang memakai jubah tersebut pun lari seolah menghindari kejaran Nirmala. Sampai gadis itu tidak sadar jika dia benar-benar jauh memasuki ke desa Kencanapati. Suasana semakin gelap dan benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan para warga di desa ini. Nirmala ragu antara lanjut atau memutuskan kembali. Namun, dia bimbang jikalaupun kembali ke tempat siapa. Semua keluarga ibunya berada di desa yang sangat jauh. Tidak mungkin ditempuh malam ini juga. Nirmala putus asa dan ia terdiam di sebuah rumah kosong tanpa penerangan cahaya. Adapun sebuah sinar berpijar menerangi rumah warga itu pun jauh dari pandangannya. Rasanya mustahil jika dia berjalan ke sana, sebab tenaganya sudah terporsir dan bahkan hampir habis. Pandangannya mulai rabun, kepalanya terasa sakit dan tubuh gadis itu kedinginan. "Nirmala!" seru seseorang yang ia kenal. Lantas, Nirmala menoleh melihat seseorang yang berdiri di belakangnya. "Bram." Bramantyo berdiri menatapnya dengan tatapan yang begitu cemas. "Aku..." Nirmala tidak bisa melanjutkan ucapannya karena suaranya tertahan di tenggorokan dan ia pun jatuh pingsan. Untung saja Bram segera menyambut tubuhnya yang hampir terjatuh ke tanah. Jika tidak, bisa-bisa kepala Nirmala membentur batu. Lelaki bertubuh atletis itu pun membopong Nirmala, menelusuri jalan seorang diri. Derap langkah kakinya menyapu jalanan berbatuan kecil. Suara-suara binatang khas malam bernyanyi riang, seakan mengajaknya bersenandung. Setelah berjalan sekitar 10 menit, datanglah sebuah kendaraan roda 4 yang melintas. Mobil berhenti tepat di sampingnya. Bram pun segera masuk sambil membopong Nirmala yang masih pingsan. Johan, sahabatnya, datang di saat yang tepat. "Untung lo datang. Kalau enggak, gue pingsan bawa nih gadis," seru Bram. Dia membaringkan Nirmala di jok belakang. Gegas ia membuka pintu mobil di bagian depan. "Gimana?" "Apanya?" tanya Bram balik sambil mendelik pada laki-laki bermata sipit itu. "Udah ketemunya itu Tur?" Bram menarik napasnya dengan helaan panjang. "Belum. Gue udah nyari kemana-mana. Kurang ajar bener tuh orang-orang," rutuknya sambil melirik kaca dashboard. Dia menatap lekat wajah Nirmala yang masih kelelahan. Roda-roda besar mobil miliknya pun mulai menggilas kerikil menuju rumah yang ia sewa. "Lu yakin gak dibakar hidup-hidup sama mereka?" Bramantyo terdiam sambil memijat pelipisnya secara bergantian. Pemuda beralis tebal itu melempar pandangan ke depan. "Yakin. Gue buntuti mereka soalnya." "Terus?" "Apanya?" "Nih gadis mau dikemanakan?" "Ke tempat kita aja. Kasian." "Oke." Tubuh mereka terguncang mengikuti gerakan mobil yang melewati jalan rusak. Terlihat beberapa rumah ada lampu teras yang menyala. Ada pula yang gelap tanpa penghuni. "Mesti kudu dilawan tuh Karso," geram Johan sambil fokus menyetir. Bram hanya diam saja. Dia terbuai dengan pikirannya sendiri. Sekitar 15 menit mobil yang dikendarai oleh Johan memasuki sebuah halaman rumah kayu. Halamannya tidak terlalu luas, tetapi mobil mereka bisa terparkir di sana. Bram langsung turun dan membuka pintu bagian jok belakang dan membopong Nirmala lagi. Dia membawa ke dalam rumah. "Mbok Narti, Mbok." Seorang perempuan setengah baya lari tergopoh-gopoh memenuhi panggilan Bram.
Iya, Mas Bram, sautnya sambil membungkukkan badannya beberapa detik. Pinjam baju Mbok Narti dulu. Tolong, pakaian gadis ini diganti. Ditanya sambil memasuki sebuah kamar yang lumayan bagus berkasur empuk. Nirmala ia letakkan ke atas kasur yang memakai spray motif bunga-bunga. Obati lukanya ya Mbok. Enggih Mas. Bram meninggalkan Nirmala seorang diri. Dia dan Johan duduk di ruang tamu sambil menunggu Mbok Narti menggantikan pakaian gadis itu dan mengobati lukanya. Beberapa menit kemudian, Mbok Narti keluar dari kamar. Sudah Mas Bram. Terima kasih Mbok. Tolong sediakan dia makanan dan minuman hangat, supaya setelah siuman nanti dia langsung makan. Enjih Mas. Perempuan yang memakai jarik itu pun berlalu ke dapur mengerjakan tugasnya. Bram khawatir. Di dadanya seperti ada sebuah getaran yang tidak pernah ia rasakan. Begitu cemas, sampai-sampai lelaki berpostur tinggi itu mengintip pada celah pintu yang tidak terlalu tertutup. Pikirannya tidak karu-karuan. Bram seperti sudah mengenal Nirmala beberapa tahun, padahal hanya beberapa minggu saja. Ya elah, cemas amat loh. Udah kayak kuda lumping bisulan. Kelakar Johan sambil menyalakan korek untuk sebatang rokok yang sudah terjepit di antara bibirnya. Ya iyalah, kasihan tahu. Suka kali loh. Sok tahu. Perasaan orang gak bisa ditebak dari gerak-gerik. Bram berdiri saja di depan pintu kamar. Terserah lu deh. Gadis yang terbaring di kamarnya belum juga sadar, membuat Bram semakin resah dan tidak tenang. Daripada lo di sini aja, gue kasih tugas deh. Kata Bram berbalik menghadap sahabatnya sekaligus kepercayaannya. Siap bos muda. Johan berdiri tegak. Bayarannya kayak biasa, gue langsung transfer. Oke. Johan beranjak pergi. Lo gak nanya dulu tugas lo apa? Langkah Johan pun terhenti. Ya elah, gue paham kali. Gue nyariin tuh emaknya bocah kan. Betul. Ya udah sana. Kalau udah ketemu bawa dia ke sini juga. Lelaki bermata sipit itu mengacungkan jempolnya tinggi-tinggi tanpa membalikkan badannya ke arah Bram. Johan pun pergi. Tubuhnya hilang di balik pintu yang tertutup. Sedangkan Bram duduk gelisah di antara sofa empuk yang baru dibelinya beberapa minggu lalu. Meskipun berkarir dengan ayahnya, pemuda bertubuh atletis itu lebih suka berpisah dengan orang tuanya. Dia memiliki kesibukan ataupun aktivitas lain yang benar-benar tidak ingin orang lain tahu, termasuk ayahnya sendiri. Bram mendaratkan punggung sepenuhnya ke sofa berwarna putih tersebut sambil menunggu Nirmala sadar. Sekitar 15 menit, Bram terkejut karena lengannya digoyang-goyangkan oleh Mbok Narti. Mas Bram, sudah bangun. Kata-kata perempuan bertubuh gempal itu sedikit takut. Mereka segera menghampiri Nirmala ke kamar. Syukurlah kamu udah sadar. Tolong bawakan makanannya ke sini, Mbok. Nirmala mengernyitkan keningnya. Dia sedikit bingung karena tiba-tiba saja sudah berada di sebuah tempat yang aman dan nyaman. Kamu gak usah banyak tanya. Intinya kamu aman di sini. Nirmala mengangguk-anggukan kepalanya. Tinggallah di sini sampai benar-benar lukamu sembuh dan menemukan tempat yang baru. Lagi, dia hanya mengangguk.
Nirmala terpana kepada Bram. Degup jantungnya sekarang sedang tidak menentu. Suhu tubuhnya pun mendadak berubah. Panas dingin bagai suhu udara yang tak menentu. Beberapa menit kemudian, Bonarti datang dengan membawa nampan berisi piring lengkap dengan nasi dan lauknya, serta segelas teh hangat untuk Nirmala. Dengan ragus Nirmala memindahkan isi piring berwarna putih keramik itu ke dalam mulutnya. Dia lapar, dan menu yang disajikan benar-benar menggugah perutnya. Tak peduli belepotan menghiasi bibirnya. Sadar dipandang Bram, Nirmala tertunduk malu. Ah, biarlah. Asalkan perutnya terisi terlebih dahulu. Bram tersenyum lebar hingga tak sadar ia memandangi gadis itu dengan lama. Singkat cerita, suara kicau burung nuri di antara dahan-dahan pohon jati membangunkan tidur Nirmala di atas ranjang. Cahaya hangat menembus jendela pada celah-celah lubang angin, menerobos dan menerpa kulitnya yang bersih. Nirmala tertidur lagi usai sholat subuh. Saking ngantuknya ia lupa melepas mukenanya. Dia merasakan remuk di tubuhnya bagai dihantam ombak. Lemah dan lelah. Astagfirullah, Ibu, pekiknya. Gegas selimut yang menutupi sebagian tubuhnya dilempar. Au! Nirmala lupa jika telapak kakinya terluka. Suara ketukan pintu membuat pandangannya terlempar ke sumber suara. Siapa? Bram. Ada apa? Membawakanmu sarapan. Nirmala hening sesaat. Biar aku yang pergi ke meja makan. Letakkan saja di sana. Terima kasih, ucap Nirmala dengan lembut. Oke. Nirmala bergegas melepas mukenanya dan mengganti dengan jilbab milik Bonarti yang sudah disediakan. Gadis cantik berkulit kuning lasat ini berdiri di depan cermin, memandangi gambar wajah yang ada di sana. Beberapa luka lebam terlihat jelas sekali menodai kulitnya yang bersih. Nirmala bergegas menuju ruang makan. Niatnya setelah makan pagi, dia akan mencari ibunya lagi, meskipun tidak tahu di mana keberadaan ibunya. Gadis 20 tahun itu menunduk, tidak berani menatap Bram yang sudah menunggunya di meja makan. Aroma parfum maskulin yang dipakai pemuda 27 tahun itu membuat Nirmala seakan melayang. Karena aromanya begitu menggetarkan hatinya. Hanya aroma parfum membuat Nirmala seakan-akan merindukan Bram jika beberapa detik tidak melihatnya. Bayangkan saja kalau seandainya Bram berada di sisi Nirmala setiap saat. Bisa dipastikan jantung gadis tersebut tidak akan tenang. Bram, gue udah tahu lokasinya di mana, Nyai, ucap Johan terpotong. Johan datang tidak mengetahui jika Bram bersama Nirmala. Untungnya pemuda bermata sipit ini mengerti dan dia memotong ucapannya. Nyai Turiah, ibuku, sambar Nirmala. Seketika mulut Johan mengatup rapat. Antarkan aku menemui ibuku. Bawa aku ke sana. Ibuku masih hidup kan? Nirmala merengek tak jadi makan. Ia terus mendesak Bram dan Johan. Kita makan dulu baru mencari ibumu, bentak Bram. Tapi aku gak mau ya. Kamu sakit, terus membebani. Kedua mata Nirmala mendadak berkaca-kaca. Dia tidak menyangka jika kehadirannya membuat Bram kerepotan dan merasa terbebani. Dadanya seperti terasa sesak, seakan-akan sesuatu di dalam sana berdesakan minta dikeluarkan.
Tapi ini harus cepetan bro, darurat. Ucap Johan terlihat panik dan raut wajahnya pun seperti cemas. Nyai tutur, Nyai di... Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.